Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, yaitu di bulan suci Ramadan pada malam yang ketiga, insya Allah semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini bisa melaksanakan puasa besok, dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir semuanya bisa melaksanakannya dengan sempurna dan mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Jadi ditunjukkannya kepada orang yang beriman. Telah ditetapkan pada kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana yang telah dilakukan pada umat-umat terdahulu. Tentu ditujukannya kepada orang yang beriman agar menjadi orang yang bertakwa. Puasa ini adalah ibadah yang istimewa. Bahkan sering sekali kita dengar bahwa julukan bulan puasa itu adalah antara lain bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh keberkahan, dan semua amalan ibadah kita yang sunnah itu mendapatkan pahala wajib, dan yang wajibnya dilipat gandakan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kita alhamdulillah telah menginjak bulan suci Ramadan yang ditunggu-tunggu. Dan ini adalah suatu kehormatan, jangan sampai bulan ini lepas begitu saja. Artinya setelah bulan puasa berlalu, lalu kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu. Harus sukses ke dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hadis qudsi, yaitu yang artinya puasa adalah untukku, akulah yang akan membalasnya. Nah, inilah keistimewaan dari puasa Ramadan yang kita laksanakan ini. Karena kalau kita perhatikan dalam puasa ini beda atau punya keistimewaan yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Kita bisa lihat syarat rukunnya, syarat syahnya. Kalau kita telah penuhi, insya Allah akan mendapatkan pahala yang kita inginkan. Akan tetapi kalau puasa itu tidak bisa begitu saja, dari subuh atau fajar sampai maghrib itu tidak semata-mata dilihat oleh orang lain. Bahkan kita sendiri terkadang tidak nyadar bahwa puasa kita ini termasuk golongan mana nih? Orang yang menggugurkan kewajiban saja atau termasuk golongan orang yang benar-benar mendapatkan gelar takwa. Karena kalau kita puasa hanya sebatas menggugurkan kewajiban, itu adalah gampang. Tinggal kita pada saat sahur, lalu kita tidak makan dan minum sampai waktu maghrib. Akan tetapi puasa itu adalah ujian
atau latihan dan bisa dapat menimbulkan kesabaran. Karena di dalamnya ada kesabaran menahan lapar dan haus. Dan tidak ada yang tahu, walaupun kita masuk ke dalam kamar sendirian, itu bisa melaksanakannya dan bisa mencegahnya, bisa menahannya. Akan tetapi, kalau kita hanya sebatas untuk menahan haus dan lapar saja, itu adalah puasa yang pada umumnya. Dan kita menginginkan puasa yang kita lakukan, yang kita laksanakan adalah membuahkan hasil, yaitu menjadi orang yang takwa, yaitu tidak semata-mata hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Antara lain agar puasa kita berkualitas, yaitu di samping tadi menahan lapar dan haus, juga hindari perbuatan yang bermaksiat, yang Allah murka. Antara lain yang sering sekali nih, kadang-kadang kita gampang sekali tergelincir. Contohnya ghibah. Ghibah itu luar biasa. Dosa ghibah ini kalau diibaratkan, pernah kita dengar ya, ibaratkan kita membawa kapas, taburkan setiap jalan yang kita lewat. Setelah itu kita kembali lagi ngambil kapas-kapas tersebut. Nah, pasti kapas-kapas tersebut bertebaran kemana-mana, dan itulah ghibah. Misalkan kita ngomongkan sesuatu kepada A, ngomongkan kejelekan si A. Nah, setelah itu si A tersebut cita lagi kepada yang lain, berarti menambah lagi tuh. Dan kepada si B, B-nya cita lagi pada si C, dan terus menerus, akhirnya bisa banyak. Cara untuk menghapusnya tentu kita mendatangi kepada yang bersangkutan, minta maaf. Di samping itu ada lagi yang paling susah, yaitu andai kata ghibah ini sudah menyebar kemana-mana. Oleh karena itu hati-hatilah dalam berpuasa ini. Ya sebenarnya bukan puasa saja ya, dalam keadaan biasa pun seandainya ada ghibah semacam itu, usahakan hindari semaksimal mungkin agar kita ini tidak terjun atau tidak masuk ke dalamnya. Karena dalam berpuasa ini adalah sangat rentan. Karena puasa itu kata Allah adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya dan sehingga kita mendapatkan gelar yang muttaqin, orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar atau memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang-orang yang berpuasanya berkualitas dan mendapatkan gelar takwa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah datangnya dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.